Halo Momen, kita sekarang sudah di kampus ya. Hari ini hari Minggu dan terlihat sepi di kampus ini. Kita akan coba jalan-jalan untuk melihat yang namanya sakura, karena ini sudah memasuki musim spring. Tapi sembari kita jalan-jalan, saya ingin cerita sedikit tentang hit scholarship ya, scholarship yang kita dapatkan di sini. Oke, tetap ikuti men, jangan lupa subscribe dulu men. Thank you Momen. Wah ini dia men, lumayan banyak ya spot-spot sakura nih. Dan kita beruntung ya, kita pas datang ke sini 1 bulan kemarin itu langsung disuguhkan pemandangan sakura seperti ini men. Ini salah satu spot yang keren banget lah. Oke, kita akan coba jelajahi men, sambil nyari tempat untuk kita sharing ya, hit scholarship. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkuliah di Korea, itu banyak sekali opsinya ya untuk namanya pendanaan atau scholarshipnya teman-teman. Dan salah satunya itu hit scholarship. Nanti kita akan coba cerita. Oke, kita nyari tempat duduk dulu. Setelah kita spot-spot hunting untuk namanya sakura seperti ini. Keren banget nih men. Ini pas bulan April nih, awal April, dan udah mulai bersemi ya. Wah mantap nih, karena ini bunganya dulu yang bersemi itu bunga dulu men, baru ada daun ini. Oke, jadi waktunya sedikit banget nih untuk namanya semi bunga di awal bulan April atau awal spring teman-teman. Nah ini kita nanti nyari tempat di sekitar sini, nanti kita sharing nih. Cuman ternyata hari ini ramai coy di lapangan bola. Hari Minggu mungkin ya pada olahraga. Nah ini men, di sepanjang lapangan bola nih, spot sakuranya keren banget nih. Nah kita coba keliling dulu, habis itu kita nyari tempat duduk buat sharing teman-teman. Keren banget ya. Mungkin ini yang masih kecil lah, cuman oke lah. Sepanjang ini lagi belasem coba nih, berbunga semua men. Mantap. Oke, sembari kita jalan-jalan, kita coba cerita ya. Jadi hit scholarship itu kalian bisa kepoin di websitenya KCUE. Nanti kalian searching di Google ataupun langsung ke websitenya kampus ya. Kalian bisa milih beberapa kampus ya, ada 6 kampus kalau nggak salah yang masuk dalam kategori yang termasuk didanai di program beasiswa ini teman-teman. Nanti kalian bisa kepoin, ada Ehwa, ada Kangwon salah satunya, terus yang lainnya saya lupa itu apa aja. Intinya salah satunya ini Kangwon ya, bagi teman-teman yang ingin join di sini. Ada 2 prodi yang ditawarin teman-teman ya, nanti kita cerita lagi men. Ini sakura, wah mantap. Oke guys, akhirnya kita nemu spot untuk santai ya di sini ya, di taman ini. Keren banget lah. Depan saya itu danau teman-teman, ini danau KNU ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjutin lagi sampai mana tadi ya, hit scholarship ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba ya daftar di hit scholarship, coba teman-teman bisa kepoin langsung di websitenya atau di type aja di Google itu KCUE ya, KCUE, Korean Council for University, saya lupa lah, KCUE pokoknya. Oke, jadi di situ nanti bisa dikepoin semua. Tapi intinya hit scholarship itu punya beberapa requirement teman-teman, ya. Jadi yang pertama itu jelas yang tadi saya bilang itu, teman-teman semua harus berprofesi sebagai seorang dosen ya. Sebenarnya minimal 4 tahun harus berprofesi sebagai dosen ya. Kalian harus ngajar 4 tahun, cuman tidak melulu itu strict teman-teman, karena saya sendiri pun hanya kurang lebih 1,5 sampai 2 tahunan lah jadi dosen baru, dan saya langsung nyoba dan ternyata bisa teman-teman. Jadi ada beberapa list yang harus
dipenuhi ya teman-teman, nanti dibaca aja. Intinya nanti teman-teman bisa langsung masuk ke informasi di masing-masing website universitas yang teman-teman ingin tuju ya. Misal di Kangwon University, yang langsung masuk ke Kangwon National University website. Nanti di situ ada banyak informasi, ada requirement banyak lah, 1 sampai berapa ya? 12 apa 14 saya lupa. Oke, itu ada banyak. Nah, terkait dengan seleksi beasiswanya itu sebenarnya cukup simpel ya, tidak terlalu ribet seperti mungkin LPDP atau yang lain ya. Jadi ada 2 seleksi ya. Yang pertama seleksi dari kampus sendiri, itu yang pertama. Jadi proses sistem yang pertama itu dari kampus, dari misalkan teman-teman daftarnya di Kangwon University, Kangwon National University, nanti kampus yang akan melakukan seleksi awal teman-teman. Ataupun di EHWA ataupun di yang lain ya, itu masing-masing kampus akan melakukan screening dokumen awal dan juga nanti akan ada proses interview. Jadi ada 2 proses yang teman-teman akan jalani di seleksi di kampus teman-teman. Pertama tadi screening awal dokumen, yang kedua itu interview. Nanti akan diinterview. Kalau di Kangwon National University ini kita diinterview oleh 3 orang ya teman-teman. Yang pertama itu dari satu perwakilan international office-nya atau apa ya, pengurus mahasiswa internasional satu, perwakilan aja sebagai moderator lah. Yang kedua itu ada 2 orang profesor teman-teman, perwakilan profesor dari departemen kita, ada 2 orang. Nah 2 orang itulah yang nantinya akan tanya-tanya kita lah banyak hal. Nanti kita akan bahas sendiri ya tentang apa yang ditanyakan pada proses interview, nanti kita akan bahas sendiri. Yang video kali ini hanya akan mengulas tentang secara umum aja teman-teman, secara umum dari gambaran HIT scholarship sembari kita santai di taman ini, enak banget. Oke, setelah proses itu nanti setiap pendaftar itu akan dilimpahkan, akan diberikan skor mungkin ya. Kita nggak tahu bobotnya berapa, apa yang akan ditekankan di situ kita belum tahu, sama sekali nggak tahu. Nanti mungkin akan dibobot oleh si profesor tersebut ya. Ada 2 orang profesor, satu dari, kalau di Kangwon itu ada 2 jurusan ya. Jadi jurusan ekonomi pertanian atau agriculture and resource economics, yang kedua itu international trade. Jadi ada 2 profesor dari 2 program studi tersebut yang sebagai interviewer kita. Nanti mereka akan evaluasi, berikan skor. Nanti skor kita akan dikirimkan ke mungkin kantornya KCUE ya. Nah di kantor KCUE ini mereka akan menentukan kita layak lolos apa enggak teman-teman. Jadi simple seperti itu. Hanya ada 2 proses seleksi ya teman-teman. Jadi hanya ada 2 proses seleksi. Pertama internal dari kampus sendiri, ada dokumen dan juga ada proses interview. Terus yang kedua setelah itu akan diberikan bobot skor. Apakah kita akan memiliki skor yang besar, nanti di compare dengan pendaftar yang lain nih. Pendaftar yang lain nanti skornya mungkin di ranking ya. Jadi sebagai informasi aja teman-teman, untuk HIT scholarship ini sebenarnya kuotanya itu per negara itu rata-rata 3 teman-teman, per negara. Jadi misalkan ada 6 universitas nih, nanti kita akan diskor mungkin ya, diskor semuanya yang daftar dari Indonesia berapa, dari 6 universitas itu yang paling tinggi dia yang lolos teman-teman. Mungkin misalkan di sini yang daftar 3, di EHWA ada berapa, di yang lain ada berapa, di skor yang paling tinggi mungkin yang akan bisa diterima di kampus yang dipilih tersebut. Jadi memang agak sedikit ya kuotanya dibandingkan mungkin LPDP. Cuman misalkan dari sisi seleksi tidak terlalu rumit teman-teman, simpel seperti itu. Oke, mungkin itu gambaran ya teman-teman ya dari HIT scholarship. Bagi teman-teman yang ingin pergi ke Korea bisa pakai scholarship ini. Dan nanti kita akan bahas tentang isi dari scholarshipnya ataupun berapa yang kita dapetin di sini untuk hidup nih. Nanti kita akan bahas tersendiri di video yang lain. Oke, jangan lupa subscribe men. Kita akan bahas beasiswa HIT scholarship part kedua dan 3 mungkin. Oke, thank you men.